Selamat datang di program Belajar Alkitab Bersama. Shalom, perkenalkan, saya Richard Diazoni bersama narasumber kita, Pendeta Muda Edo Tarigan. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Pada pembelajaran yang pertama, kita akan pelajari tentang benarkah ada Tuhan Allah. Jadi terkadang di pemikiran kita sebagai manusia, kadang kita masih kurang meyakini akan adanya Tuhan. Bagaimana kira-kira itu, Pendeta? Baik, ya jadi beberapa kali orang berpikir kalau Tuhan itu tidak ada. Tahu dari mana? Saya hidupnya susah terus Saya sudah berdoa, saya sudah datang ibadah ke masing agama kami, tapi kenapa saya hidupnya begitu susah sekali? Ya, begitu susah sekali. Jadi pada akhirnya banyak orang akhirnya bingung, ada ndak sih Tuhan ini? Lalu dengan kata lain, ada juga orang berpikir, ada orang kok nggak ibadah, tapi hidupnya aman-aman saja, baik-baik saja. Nah, inilah sebabnya menjadi muncul pertanyaan-pertanyaan. Ya, muncul pertanyaan begitu kira-kira Richard ya. Nah, jadi apa yang membuat orang menjadi bertanya-tanya, apakah sebenarnya Allah itu ada? Sekarang kita menjawab berdasarkan Alkitab. Ya, kita yang pertama harus percaya dengan sumber. Apa itu sumber? Adalah dasar kita yang kita gunakan untuk menjadi penolong setiap pertanyaan dalam kehidupan kita. Alkitab kita percayai adalah sumber informasi yang tepat. Faktanya benar dan itu berasal daripada Tuhan. Makanya kita mau cari tahu apa yang Tuhan katakan tentang pertanyaan tadi itu melalui Alkitab. Ya, tadi ditanya apa tadi Richard? Apakah Allah itu ada, Pendeta? Apakah Allah itu ada? Baik, sekarang kalau kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama, di situ menjelaskan bahwa Tuhan itu ada. Apa bunyinya? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari sini kita mendapatkan pengertian bahwa adanya Allah yang menjadikan langit dan bumi, ataupun adanya Tuhan, ya, adanya oknum yang maha kuasa yang menjadikan langit dan bumi. Dan ini menjadi satu pelajaran informasi yang baik kita dapatkan dari Alkitab. Nah, nanti mungkin ada juga pertanyaan-pertanyaan lain akan menjawab juga pertanyaan yang berikutnya, karena pasti ada pertanyaan berikutnya ya. Ada kira-kira, Richard? Ya, Pendeta, ada pertanyaan berikutnya. Karena kita tahu nih Allah itu ada, tapi siapa sih Allah itu? Bagaimana itu, Pendeta? Siapa sih Allah itu? Ya, baik. Jadi kalau dalam pelajaran kita ya mengenai siapakah Allah itu, ya, dalam Alkitab menjelaskan Allah adalah pencipta. Tuhan adalah pencipta. Dari mana kita tahu? Ya, dari pelajaran ini menjelaskan bahwa langit menyatakan adanya Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari Alkitab. Selalu saya ingatkan, pelajaran kita harus sumbernya dari Alkitab. Alkitab menjelaskan di dalam Mazmur 19 ayat 2 sampai yang keempat. Ya, dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala, ya, cakrawala itu ya langit juga ya, awan-awan memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Jadi alam semesta ini menjelaskan tentang Tuhan itu ada. Ya, Tuhan itu ada dan menjelaskan bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya. Ya, jadi kalau mau cari tahu tentang Tuhan, cari tahulah di Alkitab. Alkitab menjelaskan tentang dunia. Lalu kalau kita mau cari tahu informasi dari alam kita, lingkungan kita, bahkan pengetahuan-pengetahuan, ya, kita mengetahui bahwa adanya contoh seperti uap air. Ya, air bisa menjadi uap, tapi air bisa juga jadi es. Uap itu bisa menghasilkan sesuatu dan akhirnya turun hujan. Siapa yang bisa menjadikan seperti ini hebatnya? Hanya Tuhan saja. Dunia ini bergantung-gantung pada porosnya, ya, tidak jatuh.
Bagaimana bisa? Ada Tuhan yang menjadikannya, dan melalui alam ini menceritakan bahwa Allah itu ada dan Allah lah sang penciptanya. Ya, jadi dalam pelajaran, kalau kita pelajari nanti dalam website kita ada lagi penjelasan-penjelasan yang lain, tapi kira-kira inilah inti daripada pertanyaan itu. Ayat lain dijelaskan bahwa Roma 1 ayat 18 dan 20, ya, Allah itu tidak kelihatan, tapi kenyataan ciptaannya tampak jelas. Ya, memang tidak kelihatan, tapi melalui ciptaan ini kita melihat bahwa benar adanya Allah itu ada, Tuhan itu ada yang menjadikan juga dunia ini. Alkitab mengatakan tadi, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya, yaitu Tuhan sendiri, yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Terdapat dalam Roma 1 ayat 18 dan 20. Lalu kan kita sudah mengetahui nih bahwa bumi pun berbicara, bahwa alam pun menyaksikan bahwa benar-benar Allah itu ada. Apakah kalau misalnya sekarang manusia, bagaimana manusia dapat menyatakan bahwa adanya Allah? Bagaimana itu kira-kira pendeta? Baik, ya. Kalau bagaimana alam, tadi sebenarnya sudah ada ya di alamnya, tapi ada lagi penjelasan yang lain di dalam Alkitab yang terdapat dalam Matius 6 ya. Dikatakan Matius 6 ayat 28 sampai 30, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja. Apalagi dan tanpa memintal, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga bakung itu. Nah, jadi bisa kita lihat di sini ya. Kita ini mesti diurus semua, tapi Tuhan lihat, kita lihat di bunga bakung itu saja. Ya, bunga bakung itu menceritakan bahwa Tuhan luar biasa. Tidak ada yang merawat, tidak ada yang kasih pupuk, tapi dia bisa tumbuh indah, bahkan lebih indah dari apapun yang dijadikan oleh manusia, termasuk dikatakan Salomo. Jadi saya kira kalau kita lihat alam, kita tahu Tuhan. Lalu setelah manusia itu ada, otomatis ada yang namanya ilmu pengetahuan, pendeta. Apakah ilmu pengetahuan itu membenarkan adanya Allah? Karena kalau kita ketahui banyak sekali teori-teori di luar sana yang terkadang karena pemikiran manusia jadi hanya berpikir secara logika. Jadi terkadang ada yang tidak membenarkan bahwa ada yang membenarkan bahwa tidak adanya Allah. Bagaimana itu, pendeta? Nah, jadi begini, ya. Terkadang si jahat ataupun setan sering menegaskan kalau manusia itu muncul begitu saja. Ya, tidak ada itu yang menjadikan manusia. Ya, ada yang menjelaskan bahwa itu muncul dari monyet dan segala macamnya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Alkitab menjelaskan kebenarannya dalam Kejadian 2 ayat 7. Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah, menghembuskan napas ke dalam hidungnya, dan demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi saudaraku, mungkin manusia ada yang tidak percaya bahwa Tuhan menjadikannya, tetapi Alkitab menjelaskan Tuhanlah yang menjadikan saudara, yang tidak menganggap Tuhan menciptakan saudara. Itulah kira-kira ya. Jadi informasi dari Alkitab kalau kita itu dijadikan oleh Tuhan. Dan satu lagi dikatakan dalam Matius 19 ayat 4, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak mula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada orang yang berpikir ya nggak mungkinlah Tuhan menjadikan kita, ya coba perhatikan manusia, bagaimana bisa kompleksnya ini manusia jadi, tapi ya banyak kita lagi. Siapa yang menjadikan? Gak mungkin manusia yang menjadikan. Gak mungkin secara kebetulan saja. Tapi ada Tuhan yang menjadikan. Lalu bagaimana kira-kira sifat Allah dapat dinyatakan itu? Bagaimana kira-kira sifat Allah itu dapat dinyatakan dalam kehidupan kita? Sifat Allah? Iya. Oke. Nah, sifat Allah, mari kita lihat. Ya, kalau ada pertanyaan, siapakah Allah itu? Ya, Keluaran 3 ayat 14 katakan, beginilah kau katakan kepada Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Lalu Musa juga mengatakan,
Perlihatkanlah kemuliaan-Mu. Kalau Keluaran 33:18 ya. Lalu pada saat itu berjalanlah Tuhan lewat dari depannya berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang pengasih panjang sabar, berlimpah kasih setianya dan menunggukan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Ya, ini apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan dari kisah ini, ya, kisah ini Musa, bahkan manusia yang hidup melihat kasihnya Tuhan, ada satu sifat yang didapatkan bahwa Allah itu adalah kasih. Ya, sifat Allah itu adalah Allah yang sangat mengasihi. Dan kalau kita pelajari dalam kitab bahwa Allah itu adalah berpengasihan, sempurna adanya. Kalau sekarang kita ya lihat begini, banyak kekurangan, Dak Richard. Banyak ya. Iya, saya juga banyak kekurangan. Ada juga yang mungkin cacat secara fisik, ya. Tapi Tuhan itu sifatnya sempurna adanya. Ya, Dia adalah Allah yang adil, benar. Jadi tidak ada kecacatan di dalamnya. Ya, tidak ada kecacatan, dan ini ya dijelaskan di Alkitab. Di luar Alkitab tidak bisa kita dapatkan. Ya, dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 8, ya, ini menunjukkan sifat Allah juga. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi dasarnya Allah adalah pengasih. Kalau kita mau cara belajar untuk cara mengasihi orang lain, belajar dari Alkitab tentang Allah. Ya. Terima kasih. Untuk soal terakhir ini, Pendeta. Pertanyaan terakhir ya. Iya. Apa lagi tuh, Richard? Banyak sekali pertanyaannya. Iya, sebenarnya masih banyak terbesit ya di dalam pikiran saya, tapi beberapa pertanyaan ini benar-benar terkadang mengganggu pikiran saya. Jadi sementara saya bengong, sementara saya merenung, saya terkadang memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, dan salah satunya pertanyaan yang terakhir ini, Pendeta. Apakah Allah itu ada di mana-mana, Pendeta? Allah itu ada di mana-mana. Iya. Oke, baik. Jadi begini, kita manusia adalah terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Kenapa? Kita manusia ini jatuh ke dalam dosa, sedangkan Allah tidak berdosa. Ya, Tuhan itu tidak berdosa. Nah, berdasarkan apa yang kita dapatkan dari pelajaran Alkitab, dikatakan bahwa Allah itu adalah maha hadir. Ya, ini tidak masuk ke dalam logika manusia, tapi Alkitab bisa menjelaskan bahwa Allah itu maha hadir. Kalau sekarang Tuhan hadir bersama dengan kita di sini untuk menjaga kita, Dia bisa hadir di tempat Bapak Ibu sekalian untuk menjaga, bahkan menerangi hati Bapak Ibu sekalian. Ya, Alkitab juga mengatakan seperti ini. Ya, Ayub 11 ayat 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Kita tidak bisa menjelaskan itu, ya. Tapi Alkitab jelaskan itu, bahwa Allah hadir di mana saja untuk memberikan terang kepada kita, menjaga kita, dan membuat kita aman dan selalu damai hidupnya. Jadi tinggal ikut saja, ya. Informasi dalam Alkitab sangat jelas, ya. Jadi jangan pernah tinggalkan Alkitab untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita. Baiklah Pendeta, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mungkin barangkali ada kesimpulan yang Pendeta ingin berikan kepada pemirsa sekalian yang sedang menonton video ini. Baik, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau ada pertanyaan mengenai apakah Allah itu ada, secara manusia kita tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat Tuhan. Kenapa? Kita itu manusia adalah manusia yang berdosa. Coba bayangkan kalau Tuhan itu hadir dalam bentuk cahaya di sini, ketakutan kita semua. Ya, ketakutan kita semua. Tetapi kita bisa melihat adanya Tuhan, adanya Allah melalui apa? Melalui alam. Melalui apa lagi? Melalui kita manusia ini yang sudah dijadikan. Ya, melalui kejadian-kejadian alam semesta yang luar biasa, itu kita bisa lihat Allah. Bahkan melalui apa? Melalui Alkitab. Alkitab menjelaskan tentang adanya Tuhan, dan itu benar adanya. Ya, kita meyakini itu benar adanya. Ya, jadi kalau mau cari tahu lagi tentang firman Tuhan,
Bapak Ibu sekalian pelajari Alkitabnya. Dan jangan lupa kalau memang mau juga mempelajari dari tulisan, boleh juga lihat website kami, nanti disampaikan oleh MC kami ya. Dan pastikan bahwa kita juga bisa mengenal Tuhan dengan mempelajari banyak hal yang ada di hidup kita. Baiklah, terima kasih Pendeta atas kesimpulannya. Dan demikianlah pembelajaran Alkitab kita pada video kali ini. Jikalau teman-teman ingin mendalami dalam bentuk tulisan, silakan berkunjung di website kami di www.evatabali.com. Baiklah, untuk menutup daripada video kita, mari sosok kita berdoa tutup yang akan dibawakan oleh Pendeta Edo. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Tuhan sudah berkati kami melalui firman pada saat ini, bahwa kami mengakui adanya Tuhan yang telah menjadikan kami manusia, bahkan alam semesta ciptaan langit dan bumi. Sebab itu bantu kami supaya kami benar-benar penuh percaya bahwa adanya Tuhan, bahkan kami mau untuk sembah Tuhan oleh karena apa yang sudah kami lihat dan kami percaya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Edo atas menjadi narasumber kita pada video kali ini. Dan bagi saudara-saudara sekalian yang ingin terus mengikuti daripada perkembangan video ini, jangan lupa juga untuk share video ini ke banyak orang, agar banyak orang juga dapat menerima pekabaran melalui firman ini. Sampai di sini saja program Belajar Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.